Amin, amin, amin. Shalom. Puji nama Tuhan, tadi kita menyanyi, kita mengatakan bahwa kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Pada waktu Tuhan memberikan apa yang kita mau, mudah sekali buat kita untuk bisa memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Bahkan memberikan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Tetapi yang menjadi persoalan, gimana kalau Tuhan tidak memberikan apa yang kita mau? Gimana waktu Tuhan tidak segera datang waktu kita memerlukan pertolongan? Gimana pada waktu Tuhan meminta kita untuk kita melakukan jalan-jalan yang sesungguhnya kita nggak mau itu kita jalani? Apakah kita masih bisa memuji dan menyembah Tuhan? Pada waktu Tuhan tidak memberikan apa yang kita mau, apakah ada kekecewaan dan penolakan di dalam diri kita? Pada waktu Tuhan tidak segera datang menolong kita, apakah ada kekecewaan dan penolakan di dalam diri kita kepada Tuhan? Saya mau mengambil satu contoh, satu tokoh yang ada di dalam Alkitab. Dia boleh dikatakan sebagai orang yang sampai akhir hidupnya, dia nggak lihat Tuhan nyatakan sesuatu di dalam dirinya. Kalau kita membuka di dalam Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-15. Lukas 1 ayat 15, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Siapa tokoh ini? Dia besar, dia penuh dengan roh. Siapa tokoh ini? Dia adalah Yohanes Pembaptis. Kita tahu bahwa dia adalah orang yang telah dinubuatkan sejak nabi-nabi di dalam zaman perjanjian lama. Bahwa satu kali nanti akan ada orang yang berseru-seru di padang gurun. Dia adalah orang yang diutus oleh Tuhan. Dia adalah orang yang akan memulai mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dia adalah orang yang besar di hadapan Tuhan. Dan dia adalah orang yang penuh dengan Roh Kudus. Selama hidupnya dia memberikan dirinya hanya untuk terus mengikut dan mengikut Tuhan. Hidupnya cuma dipenuhi dengan doa, puasa, doa, puasa, doa, puasa. Dia gak kenal makan makanan yang biasa dimakan oleh orang-orang. Yang dia makan tuh cuma belalang dan madu hutan. Dia gak pernah kena pisau cukur rambutnya. Dia gak pernah minum anggur, dikatakan di sini gak pernah. Minuman keras dia gak pernah sama sekali. Ibaratnya dia seperti orang dari planet yang gak pernah tahu umumnya seperti apa. Pada waktu dia menjalani masa mudanya, dia tidak menjalani masa mudanya seperti layaknya anak-anak muda yang lain. Karena hidupnya hanya untuk berdoa dan berpuasa. Agar supaya apa yang telah ditetapkan Tuhan di dalam dirinya itu terjadi secara sempurna. Tapi kita tahu, satu kali dia masuk ke dalam penjara. Karena Herodes jebloskan dia ke penjara. Karena Herodias sakit hati. Nah, pada waktu dia masuk di dalam penjara, kita tahu orang-orang yang ada di dalam penjara banyak, napi-napi banyak. Nah, waktu dia masuk, sebetulnya ada dua jenis manusia. Pada waktu mereka menghadapi persoalan. Orang yang pertama yang ada di penjara ini adalah orang yang isinya cuma apa?
marahin atau menumpahkan kekesalannya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia mengatakan, aku nih begini, sebetulnya aku nih bukan pembunuh. Aku membunuh karena dia yang duluan ngerjain aku. Aku sebenarnya gak mau mencuri. Tapi masalahnya adalah karena kondisinya begini-begini. Aku sebetulnya gak mau lakukan ini. Tapi hanya karena aku begini, karena begini, karena begini. Dia akan sebut sejuta karena. Yang ujung-ujungnya cuma mau menyatakan apa? Aku gak salah. Yang salah dia. Yang salah sih itu. Hakimnya gak benar. Pemerintahan yang gak beres. Isinya cuma nyalain orang dan nyalain sikon yang ada. Berapa banyak orang yang waktu kena persoalan cuma bisanya jengkel sama orang yang ada di sekeliling dan situasi yang ada. Gregetan sama pandemi. Kalau enggak pandemi aku enggak akan alami ini. Ini semua karena pandemi. Ini semua karena peraturan pemerintah yang tidak yang tidak membolehkan begini. Ini semua karena dan sebagainya. Tapi ada juga orang yang pada waktu mengalami persoalan dia menyalahkan Tuhan. Katanya Tuhan berkuasa. Katanya Tuhan maha kasih. Katanya Tuhan begini. Katanya. Tapi mana janji Tuhan di dalam kehidupanku gak ada. Waktu Yohanes Pembaptis masuk ke dalam penjara, napi-napi yang lain nunggu. Kira-kira nih napi yang satu ini dia akan nyalain Tuhan atau nyalahin manusia lain atau nyalain sikon. Kira-kira di mana? Tapi Yohanes Pembaptis enggak mau komen. Dia tidak mau komen, tapi kemudian di dalam kebingungannya, kenapa kok bisa begini? Kenapa kok aku masuk penjara? Kenapa harus seperti ini? Aku ini lagi punya tugas penting. Di dalam kebingungannya, Yohanes Pembaptis mulai memanggil murid-muridnya dan mengatakan, coba sekarang kamu pergi temui yang namanya Mesias itu. Ingat kan ya, yang dulu pernah aku baptis itu loh, yang waktu itu pernah aku baptis. Yang sekarang lagi viral di mana-mana. Semua ada itu ngomongin dia karena dia sekarang ini melakukan banyak hal. Coba kamu tanya apa dia itu Mesias. Mari kita lihat Matius 11 ayatnya yang kedua. Matius 11 ayatnya yang kedua. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan orang lain? Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Yohanes Pembaptis kemudian menyuruh murid-murid dan murid-murid mulai bertanya, Pak, saya disuruh guru saya. Apakah Bapak Mesias? Kalau memang Bapak Mesias nih, guru saya pasti udah tenang. Karena apa? Oke, berarti udah datang. Yang ditunggu-tunggu udah datang. Waktu ditanya, Yesus gak jawab iya atau enggak. Tapi dia jawab, bilang sama guru kamu. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian ada ayat yang mengatakan dan berbahagialah mereka yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Pulang murid-muridnya dan kemudian lapor kepada Yohanes Pembaptis. Pada waktu Yohanes Pembaptis mendengar mengenai hal ini, dia sukacita luar biasa. Kenapa? Karena apa yang dikatakan oleh Yesus, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, itu sebetulnya adalah kutipan dari apa yang ditulis di dalam kitab Yesaya pasal 35. Yohanes Pembaptis pasti tahu. Karena apa?
dia tidak mungkin melakukan tugasnya dan tanggung jawabnya untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan kalau dia nggak ngerti firman. Itu sebabnya Yesus cuma cukup mengatakan gitu, Yohanes Pembaptis pasti tahu, rupanya dia itu Mesias. Kira-kira Yohanes Pembaptis waktu itu mikir apa? Kalau dia dengar itu Mesias itu, kira-kira dia mikir apa? Pernah nggak kita mengembangkan pikiran kita waktu kita baca Alkitab? Saya berpikir kira-kira Yohanes Pembaptis pada waktu itu pasti berpikir begini. Dia ternyata Mesias, berarti dia itu adalah Allah atau Mesias yang akan membebaskan. Kalau di sana ada orang buta bisa melihat, orang lumpuh bisa berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang mati dibangkitkan, masa aku nggak akan alami sesuatu? Di dalam kepalanya ini sudah ada skenario, sudah ada harapan. Pasti dia akan datang dan menolong aku. Aku nih orang spesial. Aku ini orang yang udah dinubuatkan. Bahkan sebelum aku ada, sebelum Elizabeth ada. Mbok gitu Elizabeth. Sebelum Elizabeth ada, itu udah dinubuatin. Dari zaman waktu itu udah dinubuatin. Berarti aku ini kan orang yang luar biasa. Pasti Mesias itu, Yesus itu enggak tahu dah dengan cara apa. Pokoknya dia akan datang dan dia pasti akan membebaskan aku dengan keperkasaannya dan kemahakuasaannya. Ada harapan. Lupa tuh dia. Kalau ternyata Yesus menyisipkan atau menutup apa yang dikatakan kepada murid-muridnya dengan pernyataan, berbahagialah mereka yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Waduh, di sini ya si Yohanes Pembaptis tuh dia nggak inget tuh ayat yang ke-6. Berbahagialah dia nggak inget. Yang dia inget dia Mesias, dia Mesias, dia Mesias. Haleluya. Wah, langsung ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Wah, dia menyanyi pujian. Napi-napi lain lihat nih, buset deh tuh orang deh. Gue aja, aku aja marah sama si A, sama si B, sama si C. Yang sebelah sono marah sama Tuhan. Yang situ bisa dia nyanyi, ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur karena di sini ada apa? Harapan Mesias itu pasti menolong dia. Dalam tempo tidak lama, tahu-tahu kepala penjara datang, unyu, ngomong sama si Yohanes Pembaptis. Lapor Pak. Pak, saya kasih waktu 5 menit ya Pak. Bapak mau ngapain? Bapak mau minta apa? Saya kasih Pak. Mau rawon sebelum meninggal? Mau pesen apa Pak sama keluarga? Ayo Pak, ngomong Pak, nanti saya sampein kalau ada pesen. Kalau ada mau request makanan apa, mau minum apa, mau ngapain. Yohanes Pembaptis kaget, ada apa? Pak, Bapak bentar lagi mau dipancung. Kepala Bapak mau ditaruh di atas talam. Bayangin. Yang begini ini nih. Yang di sini nih di kepala lagi mikir. Iman lagi mengatakan, Allahku hebat, Allahku dahsyat, Allahku El Shaddai. Tiada yang mustahil bila percaya Tuhan. Di sini lagi ada iman. Ini pikiran lagi sedang mengatakan, oh Tuhan pasti akan lakukan sesuatu. Pasti. Tapi realita mengatakan enggak begitu. Bapak dibunuh. Mau bilang apa? Berapa banyak di antara kita yang pada waktu pandemi mungkin kehilangan orang yang kita kasihi. Mana Tuhan?
Berapa banyak pada waktu pandemi ini kita kehilangan pekerjaan. Mana Tuhan? Berapa banyak di antara kita mengalami masa pandemi ini akhirnya menjual banyak sekali aset. Karena apa? Karena gak punya uang. Mana Tuhan? Otak dan hati mau bekerja sama untuk mengatakan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha kuasa dan maha kasih. Tapi mana? Yohanes Pembaptis mulai ingat. Kalimat penutup yang disampaikan oleh muridnya. Berbahagialah mereka yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Kira-kira Yohanes Pembaptis menjadi kecewa dan menolak Tuhan enggak? Dan kematian Yohanes Pembaptis tuh enggak enak. Kematiannya dia tuh bukan kematian yang seperti layaknya orang terhormat. Cuma gara-gara Herodes waktu itu lagi pesta. Kemudian dalam keadaan setengah mabok dia dihibur dengan tarian anaknya si Salome. Dan waktu si anaknya nari, Herodes mengatakan kamu pinter narinya, kamu hebat. Kamu mau minta apa pasti papa kasih. Dasar anak mama. Waktu diminta begitu dia nanya sama mamahnya. Mah papa nawarin mau apa ya mah? Enaknya apa ya mah? Mamahnya tuh Herodias. Masalahnya dendam kesumat sama apa? Sama si Yohanes Pembaptis. Dia benci seubun-ubun sama si Yohanes Pembaptis. Orang tuh kalau udah ada kebencian logikanya udah gak jalan. Ditanya mau apa? Loh kok ngomong apa? Bilang sama papa kamu. Pokoknya minta kepala Yohanes Pembaptis ditaruh di atas talam. Emang dia kalau udah dikasih kepala Yohanes Pembaptis itu dapat apa? Gak dapat apa-apa. Tuh kepala Yohanes Pembaptis mau diapain? Mau dimut. Kepalanya Yohanes Pembaptis mau diapain? Mau dibikin souvenir. Kepala Yohanes Pembaptis itu bisa dijual, harganya mahal. Gak ono regane. Tapi memang orang kalau di sini sudah ada kebusukan, di sini udah gak ada rasionya. Udah gak beres. Tapi itu yang diminta oleh Herodias. Akhirnya Salome ngomong, "Pah, aku minta kepalanya Yohanes Pembaptis." Saat itu Herodes betul-betul seperti terpojok. Dia mau bilang enggak. Yang menjadi persoalan adalah di sekelilingnya dia ada pejabat-pejabat yang mendengar. Kalau pejabat-pejabat itu tahu Herodes kemudian mengatakan, "Oh enggak." Mereka enggak akan pernah lagi menjadi percaya kepada Herodes. Sebagai seorang pemimpin. Itu sebabnya dengan berat hati Herodes mengatakan, iya bayangin. Kematian Yohanes Pembaptis yang katanya orang besar di hadapan Tuhan. Yang katanya sedang di dalam kandungan itu dia penuh dengan roh. Yang katanya dia orang yang dikhususkan. Matinya cuman geletek. Koyok gitu. Dan Tuhan gak menolong. Tuhan gak lakukan sesuatu. Tuhan diem. Dibiarin aja Yohanes Pembaptis mati. Apakah pada waktu Tuhan tidak datang menolong kita? Pada waktu Tuhan tidak memberikan apa yang kita mau. Apakah kita menjadi kecewa dan menolak Dia? Ini pertanyaan besar buat kita semua. Dan Tuhan katakan, berbahagialah mereka yang tidak menjadi kecewa dan menolak Tuhan. Berapa banyak di antara kita menjadi orang-orang yang seringkali todong Tuhan dengan apa? Dengan apa yang kita lakukan kepada Dia. Tuhan, bukankah aku sudah melayani? Tuhan, bukankah aku sudah sumbang sekian banyak uang untuk pekerjaan pelayanan Tuhan di tempat ini?
Tuhan, bukankah aku ini sudah menyediakan rumahku untuk adain KKA? Tuhan, bukankah aku sudah mengiring Tuhan puluhan tahun? Tuhan, bukankah aku sudah begini, dan begini. Sekarang Tuhan, masa Tuhan gak mau kasih aku cuma minta ini? Berapa banyak orang yang akhirnya gertak Tuhan? Dengan apa? Kebaikan, ketaatan, pelayanan, sumbangan, pemikiran yang selama ini kita berikan untuk kerajaan Allah. Berapa banyak yang seperti itu? Dan yang lebih parah lagi, bukan cuma todong Tuhan dengan apa yang kita mau. Kita mintanya tuh sekarang, yang ngasih deadline-nya tuh kita bukan Tuhan. Sekarang loh Tuhan, gak mau loh Tuhan kalau minggu depan. Telat nih Tuhan kalau minggu depan, aku minta sekarang. Seakan-akan pada waktu kita itu punya kebaikan, pelayanan, apa yang kita berikan kepada Tuhan itu seperti voucher. Yang kemudian kita masuk ke supermarket, di situ ada macam-macam, kita bisa tukar itu voucher dengan apa yang kita mau. Kebutuhan sehari-hari, apa alat kosmetik, apa baju, apa-apa. Kita bisa pilih. Berapa banyak yang melakukan ini kepada Tuhan? Dan waktu Tuhan tidak memberikan, Tuhan diam aja. Ayo Tuhan mau ini, Tuhan diam. Masa sih Tuhan gak lakukan sesuatu? Tuhan diam. Waktu ini terjadi, apakah kita menjadi kecewa dan menolak Dia? Bagaimana dengan ayat yang mengatakan 1 Korintus 15 ayat yang 58. 1 Korintus dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Halo Tuhan, bukannya aku maksa. Aku sih cuman ngingetin aja, mbok menawa Tuhan ki lupa. Ono ayat 1 Korintus 15:58. Tuhan dewek lo yang ngomong, jerih lelah kita di dalam persekutuan kita dengan Tuhan itu gak pernah menjadi sia-sia. Ayo, eling-eling ono. Lali ya, pernah nulis lah. Ayo, cuma nagih itu. Bukankah engkau Allah yang tidak pernah berdusta? Bukankah engkau Allah yang tidak pernah berbohong? Bukankah engkau Allah yang selalu memenuhi janjimu? Cuma begini, timbanganing kok wong-wong gak percaya meneh mbek sampean ya Tuhan. Gusti Allah ya tak inget noh. Cuk sampe wong-wong engkau maidu. Jarine ngene tapi ngono. Ayo ayate ya apa? Mosok Yohanes Pembaptis gak entuk apa-apa. Mosok aku pelayanan gak entuk apa-apa. Jarine jeri lelai gak sia-sia. Ayo, kita jadi kepo gak nih kalau kayak begini nih? Ya apa kalau begini? Tuhan berdusta gak dengan Yohanes Pembaptis? Yuk kita lihat. Matius 11 terusin ayat yang ke-7 dan selanjutnya. Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak. Itu tentang Yohanes. Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar. Dan aku berkata kepadamu bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Tuhan gak berhutang kepada Yohanes Pembaptis. Pada waktu murid-muridnya pergi,
Yesus menggenapi firman-Nya. Jerih lelahnya Yohanes Pembaptis tidak sia-sia. Di dunia ini dia sudah terima, yaitu apa? Nama besar. Yesus sendiri yang ngomong, kamu kesini mau cari nabi, aku mau bilang dia lebih dari nabi. Dia lebih, dia orang hebat, dia orang besar, dia utusanku. Dan Yesus sendiri bilang, nih tak kasih tahu. Enggak ada orang yang dilahirkan dari perempuan yang lebih besar dari dia. Enggak ada. Tapi yang lebih kecil, dia itu akan lebih besar nanti di kerajaan surga. Ada di antara kita yang punya pengalaman hidup kayak Yohanes Pembaptis. Hidupnya tuh cuma Tuhan, 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 Tuhan. Kita di sini ibadah baru 1/4 jam wis mikir, biyo tambah meneh, ayate tambah meneh, moco meneh. Biyo ya apa aku mangan apa iki? Perutku wis keruk-keruk. Berapa orang di antara kita waktu kita mulai memuji menyembah Tuhan rodok suwe setetek mikir, biyo suwine rek, gak mari-mari rek. Duh, aku masih ono penggawean iki. Berapa orang yang koyok gitu gitu. Berapa orang yang pada waktu datang diminta, ayo melayani sik yo. Aku bukannya gak mau melayani, bener belahlah dadaku. Aku mau melayani tapi sik yo. Aku jek ngopeni iki. Yohanes Pembaptis lo gak pernah ngono lo. Dari mulai dalam kandungan dia siap untuk melayani Tuhan. Jadi adakah orang yang lebih besar dari dia? Di kerajaan surga. Adakah orang yang di dunia ini lebih kecil dari Yohanes Pembaptis? Yang kematiannya tuh cuma koyok mainan tok. Cuma gara-gara Herodes seperti itu terus dia mati gitu. Koyok gak bejajil. Kayak orang mau apa? Mau koloke ya wis ono petik dipotong. Koyok ngono gitu. Lah wong ini menungso gitu koyok petik gitu ya apa sih? Ono orang yang kayak gitu. Gak ono. Lihat ini yang dilakukan oleh Yesus kalau mau bilang satu kali kalau Yohanes Pembaptis nih ceritanya wis mari ya. Terus mari ngono dia ke surga ketemu Mbak Yesus. Terus ngomong Mbak Yesus, masalah sampean kilo gak ngomong nek sampean ki Mesias, sampean roha sampean, nek aku kira dipateni ki lho, aku digorok roha sampean, lapo sampean ki gak nulungi aku, lapo sampean ki bingung biayaan karepe dhewe, aku ke neng penjara aku tenguk-tenguk dhewean, gak ono sing ngendangi, gak ono sing nulungi, gak ono sing ini. Yesus cuman gini, wes mari, iya. Ya apa sampean? Jarene sampean Mesias. Tapi kok sampean gak nolongi aku? Tahu hidupku jelek amat Mesias. Hidupku jelek amat, aku cuma gitu. Awakmu roha. Enggak lama setelah kamu gitu. Aku dewek yo mati. Tapi mati nih awakmu luwih kepenak, langsung cengek, mari wis. Aku itu loh di mahkotai duri, aku dicambuk, aku dipermalukan, aku mbopong salib, aku disalibkan, roh awakmu. Yohanes Pembaptis langsung maaf. Enggak tahu. Lihat. Yesus kalau ngomong, dia cuma enggak asal jeplak. Yohanes hidup seperti itu. Dia menunjukkan dia hidup lebih susah dari Yohanes Pembaptis. Itu sebabnya di kerajaan surga, Yesus enggak ada yang ngalahin. Bahkan Yohanes Pembaptis sekalipun tidak bisa mengalahkan dia. Karena kehidupan Yesus di dunia jauh lebih kecil daripada Yohanes Pembaptis.
Bagaimana? Hal ini kenapa kita jadi kepo? Nih sekarang saya jadi kepo. Kenapa ya Tuhan kok pelitmen ya? Cuma masalah pujian oh Yohanes Pembaptis tuh loh. Gak boleh denger. Kenapa kok murid-muridnya ndang suruh pulang, baru Yesus nih ngomong, kenapa sih jangan pulang dulu. Tolong kasih tahu sama bos kamu tuh ya, guru kamu ya. Dia tuh orang hebat, dia tuh orang begini. Waktu pulang, wah Yohanes Pembaptis biar digorok ya gak apa-apa. Tapi lihat, kalau kita lihat di dalam Matius 3 ayat yang ke-12. Coba kita lihat Matius 3 ayat 12. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lambung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Yohanes Pembaptis keluarkan pernyataan ini. Dia mengatakan alat penampi. Alat penampi sudah ada di tangannya. Saat ini Yesus Tuhan ini sedang ngayak kita. Ngayak orang-orang percaya mana yang benar-benar memang mau mengiring dia. Dan mana yang cuma mau berkatnya aja. Alat penampi ada di tangannya. Semua orang kalau dikasih berkat semua haleluya. Tapi bagaimana pada waktu Tuhan tidak memberikan apa yang kita mau? Apakah kita menjadi kecewa dan menolak dia? Ini ditampik nih kita. Berapa banyak di antara kita yang akhirnya wes gak giat berdoa. Awalnya doanya semangat 45. Lama-lama prut. Karena gak dijawab. Akhirnya apa? Gak katek doa-doaan. Gak ada doa-doaan. Ibadah juga gak mau. Buat apa? Ibadah, lawang hidup kok kayak gini pancet aja gak berubah-berubah. Dari zaman kekekalan sampai kekekalan, gak berubah. Berapa banyak yang mengiring Tuhan, sesungguhnya tidak mengiring dia. Berapa banyak orang yang kelihatannya yang katanya mengiring Tuhan. Tapi sebetulnya cuma ngincer kantongnya Tuhan saja. Apa yang bisa dikeluarkan buat dia. Alat penampi sudah ada di tangan Tuhan. Mata Tuhan sekarang sedang menjelajah satu persatu di antara kita. Mana yang pada waktu dia tidak menerima apa yang dia mau. Tapi dia masih mengatakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Tuhan mau memberikan dan Tuhan tidak pernah bersudut. Tuhan pasti memberikan jerih lelah kita. Tapi jangan paksa Tuhan untuk memberikan jerih lelah kita dalam bentuk yang kita mau. Jangan paksa Tuhan untuk memberikan jerih lelah yang selama ini kita lakukan kepada dia sekarang di dunia ini. Ada lagu yang mengatakan sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Bisakah kita sampai akhir ku menutup mata? Sampai akhir. Sekalipun Tuhan tidak memberikan apa yang aku mau. Aku mau tetap setia. Aku berdoa. Aku berpuasa. Aku tetap melayani Tuhan. Tapi kenapa kankerku tidak hilang-hilang. Tapi bahkan lambat laun. Dari yang stadium 1 dan sekarang sampai stadium 4. Sampai dokter katakan silakan dibawa pulang.
Sudah tidak ada yang bisa dilakukan lagi. Paling umurnya tinggal 2-3 hari lagi. Bisakah kita mengatakan, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Tuhan katakan, berbahagialah mereka yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Kita akan tundukkan kepala. Haleluya. Mari kita bersama-sama akan menaikkan lagu ini, refnya saja. Sampai akhir ku menutup mata. Biarlah ini yang menjadi komitmen kita. Di balik yang kita tahu, Dia selalu sediakan jerih lelap buat kita. Amin, amin. Silakan WL akan menyanyikan lagu ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Haleluya. Mari bersama-sama kita nyanyikan lagu ini. Haleluya. Ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani sampai akhir. Amin. Ya Tuhan, ku tetap setia. Inilah pengakuan iman kami. Kami mau tetap setia Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Ampuni kami Tuhan, jika kemarin-kemarin kami menjadi kecewa dan menolak Engkau saat kami tidak mendapatkan apa yang kami minta. Tapi saat ini kami mau mengatakan Tuhan, kami tidak akan pernah menjadi kecewa. Kami tidak akan pernah menolak Engkau. Sekalipun Engkau tidak memberikan apa yang kami minta. Karena kami tahu kesetiaan jauh lebih besar artinya ketimbang semua yang kami minta. Kemurnian pelayanan kami, pengiringan kami kepada Engkau, itu jauh lebih berharga dari semua yang dunia tawarkan kepada kami. Seringkali hanya karena hal-hal dunia kami menjadi kecewa dan menolak Engkau. Sementara mahkota kehidupan itu jauh lebih berharga dari segala yang ada. Bapa kami, biarlah kami menjadi orang-orang yang tidak pernah menjadi kecewa dan menolak Engkau, karena kami percaya Engkau pasti punya rancangan yang indah di dalam kehidupan kami.
Dan jerih lelah kami pasti Engkau bayarkan buat kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi penyembah-penyembah yang benar. Biarlah kami boleh menjadi orang-orang yang setia sampai akhir hidup kami. Dan Engkau mendapati kami masih memiliki iman kepada Engkau. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Amin. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya. Jejak-Mu Tuhan sungguh. Katakan, ajarku memahami. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Naikkan pujian ini sebagai komitmen kita dan pengakuan kita di hadapan Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya. Jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Ajarku aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi. Mari kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati. Ini kerinduan dan komitmen kami Tuhan. Genapi, katakanlah sekali lagi, ajarku memahami. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi. Serahkan diri, genapi. Serahkan diri, genapi karya. Kami mau serahkan diri kami Tuhan. Serahkan diri, genapi karya-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Inilah respon kami pada malam hari ini ketika kami mendengar firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekalipun mungkin kami tidak mengerti dan memahami mengapa ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Tetapi ajar kami tetap percaya kepada Tuhan. Ajar kami tetap setia kepada Tuhan.
Ajar kami tetap tunduk kepada Tuhan seperti Yohanes Pembaptis yang telah memberikan contoh teladan bagi kami. Dia bisa setia sampai akhir hidupnya ya Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan. Apapun yang Kau izinkan terjadi dalam kehidupan kami, itu baik buat kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, berikan kami hati seorang hamba. Seorang hamba yang mau taat, yang mau tunduk, yang mau setia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mungkin ini sulit bagi pikiran kami untuk menerimanya Tuhan. Tetapi kami bersyukur Tuhan, karena janji-Mu ya dan amin dalam kehidupan kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik buat hidup kami Tuhan. Kami tidak mau mundur Tuhan. Kami tidak mau kecewa Tuhan. Kami tidak mau meninggalkan Engkau Tuhan. Kami mau menggenapi karya-Mu dalam hidup kami. Rencana-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, malam hari ini Tuhan, biarlah anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan, kekuatan Tuhan memampukan kami Tuhan. Kalau mungkin hari-hari ini Tuhan, kami mengalami kekecewaan dalam hidup kami. Sehingga dalam pikiran kami mulai tumbuh untuk mundur, pikiran untuk mundur Tuhan. Tuhan, jamah hati kami, pulihkan kami, sembuhkan kami Tuhan, bebat luka-luka kami Tuhan, kekecewaan kami Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau punya maksud yang indah dalam kehidupan kami. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar malam hari ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu Ibu Esther yang telah menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Bila hidupnya, pelayanannya, keluarganya akan dipakai oleh Tuhan lebih lagi Tuhan. Bahkan perjalanan pulang ke Malang, Tuhan sertai, Tuhan lindungi bila sampai di rumah dalam keadaan selamat. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa pada malam hari ini. Bagi Bapak Ibu yang mungkin berulang tahun di bulan November, bisa mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Biar kami akan berdoa bagi Bapak Ibu yang berulang tahun. Tuhan, kami bersyukur pada malam hari ini. Buat rekan-rekan jemaat Tuhan, saudara-saudara kami seiman yang telah Engkau tambahkan usia mereka 1 tahun lagi. Tuhan, kami yakin dan percaya ketika Engkau mempercayakan 1 tahun lagi kesempatan buat mereka, hidup buat mereka. Tuhan, kami percaya Engkau punya maksud, punya rancangan yang terbaik. Dan kami berdoa ya Tuhan, biar mereka mampu menggunakan waktu hidup yang Kau berikan dalam hidup mereka dengan bijaksana. Kami berdoa biar mereka bertambahnya usia, mereka bertambah dewasa, mereka bertambah taat, bertambah mengenal Tuhan, bertambah mengasihi Tuhan dalam hidup mereka ya Tuhan. Mereka bertambah sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Sehingga hidup mereka, keluarga mereka, masa depan mereka diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa buat sidang jemaat mungkin sedang bergumul dengan masalah ekonomi. Mereka bergumul dengan masalah keluarga. Mereka bergumul dengan masa depan dan pendidikan mereka. Mungkin mereka bergumul dengan sakit penyakit mereka. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan, mujizat Tuhan terjadi dalam hidup mereka. Sesuai dengan keperluan dan kebutuhan mereka Tuhan. Mereka dimampukan menghadapi persoalan dan menjadi pemenang pada akhirnya ya Tuhan. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus. Mujizat-Mu yang terjadi dalam hidup mereka Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan. Buat persembahan-persembahan yang akan kami berikan. Persepuluhan-persepuluhan yang mungkin kami akan persembahkan dan kembalikan kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, apa yang kami punya itu berasal daripada Tuhan. Dan kami mau belajar memberikan yang terbaik ya Tuhan. Kami juga berdoa buat rekan-rekan pelayanan Tuhan. Yang telah melayani Tuhan. Apapun bentuk dan jenisnya. Tuhan memberkati hidup mereka. Memberkati keluarga mereka. Memberkati apa yang menjadi kerinduan dalam hidup mereka ya Tuhan. Bila pelayanan mereka terus mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Kita akan pulang ke rumah kita masing-masing. Tetapi pulanglah dengan membawa berkat daripada Allah Bapa. Kasih Yesus yang besar dalam hidup kita. Serta kuat kuasa Roh Kudus yang selalu memimpin hidup kita. Sampai Maranatha
datang untuk yang kedua kalinya. Yang sudah diberkati katakan bersama-sama, amin.